Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdela Wahyu Hepideka, NPM 1913031031 dari kelas A Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah teori akuntansi, yaitu pendapatan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu pengertian dari pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lainnya pada aktiva satu kesatuan usaha atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama atau pusat dari satuan usaha yang berkesinambungan. Lalu ada beberapa karakteristik dari pendapatan. Yang pertama, aliran masuk atau kenaikan aset. Yang kedua, kegiatan yang merepresentasi operasi utama atau sentral yang menerus. Yang ketiga, pelunasan, penurunan, atau pengurangan kewajiban. Yang keempat, suatu entitas. Yang kelima, produk perusahaan. Yang keenam, pertukaran produk. Yang ketujuh, menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk. Dan yang terakhir, mengakibatkan kenaikan ekuitas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengakuan pendapatan. Pengakuan merupakan pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam statement keuangan. Pengertian pendapatan harus dipisahkan dengan pengakuan pendapatan. Bahkan, pengertian pendapatan sebenarnya juga harus dipisahkan dengan pengukuran pendapatan. Dengan demikian, suatu jumlah yang memenuhi definisi pendapatan tidak dengan sendirinya jumlah tersebut diakui sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan tidak boleh menyimpang dari landasan konseptual. Oleh karena itu, secara konseptual, pendapatan hanya dapat diakui jika memenuhi kualitas terukuran dan keterandalan. Selanjutnya yaitu mengenai pembentukan pendapatan. Konsep pembentukan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan terbentuk, terhimpun, atau terhak bersamaan dengan dan melekat pada seluruh atau totalitas proses berlangsungnya operasi perusahaan dan bukan sebagai hasil transaksi tertentu. Operasi perusahaan meliputi kegiatan produksi, penjualan, dan pengumpulan piutang. Konsep pembentukan ini sering disebut juga dengan pendekatan kegiatan. Pendekatan ini dilandasi oleh konsep dasar upaya dan hasil serta kontinuitas usaha. Selanjutnya mengenai realisasi pendapatan. Dengan konsep realisasi, pendapatan baru dapat dikatakan terjadi pada saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen atau pembeli untuk membayar produk, baik produk telah selesai dan diserahkan atau maupun belum dibuat sama sekali. Berdasarkan konsep, pendapatan sebenarnya terjadi akibat transaksi tertentu yaitu transaksi penjualan atau kontrak, sehingga sebelum transaksi atau kontrak tersebut terjadi, pendapatan belum terjadi atau terbentuk. Selanjutnya kita akan membahas pedoman umum pengakuan pendapatan yang telah diringkas oleh FASB. Yang pertama, kriteria terbentuk dan terrealisasi biasanya dipenuhi pada saat produk atau barang dagangan diserahkan. Nah, oleh karena itu, pendapatan dari kegiatan produksi dan pemasaran serta untung dan rugi dari penjualan aset lainnya pada umumnya diakui pada saat penjualan. Yang kedua, jika kontrak penjualan mendahului produksi dan pengiriman, pendapatan dapat diakui pada saat terhak dan pengiriman. Yang ketiga, jika produk dikontrakkan belum selesai diproduksi, pendapatan dapat diakui secara bertahap dengan metode persentase penyelesaian. Yang keempat, jika jasa diberikan untuk menggunakan aset berlangsung secara menerus selama satu periode dengan kontrak harga pasti, pendapatan diakui bersamaan dengan berjalannya waktu. Dan yang terakhir, jika produk dapat segera terrealisasi karena dapat dijual dengan harga cukup pasti tanpa biaya tambahan, pendapatan dan beberapa untung atau rugi dapat diakui pada saat selesainya produksi. Lalu yang terakhir, kita akan membahas mengenai prosedur pengakuan. Saat kaidah pengakuan yang telah dijelaskan sebelumnya
merupakan ketentuan pada level penetapan standar. Agar dapat dilaksanakan di level perusahaan, kaidah tersebut harus dijabarkan secara teknis dan prosedural dalam bentuk kebijakan akuntansi perusahaan. Kebijakan akuntansi perusahaan harus menetapkan kejadian atau kegiatan internal apa yang dapat digunakan sebagai pemicu pencatatan ke dalam sistem akuntansi. Baiklah teman-teman, itulah materi mengenai pendapatan yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman paham dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.